Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji bersama tentang kitab Safinatun Najah. Kita menginjak pada pasal yang ke-14, yaitu tentang sebab-sebab tayamum. Faslun asbabut tayamumi salasatun. Sebab-sebab tayamum itu salah satun, ada 3. Yang pertama faktul ma', ketiadaan air. Yang kedua wal marodo, dan sakit. Yang ketiga wal ikhtiyaj ilaihi li'atsi hayawanin muhtar. Jadi kebutuhan yang ketiga karena air yang ada sangat dibutuhkan untuk memberi minum kepada hewan yang dimuliakan. Jadi syarat diperbolehkan tayamum itu ketika ada 3 ini. Tidak ada air, atau sakit, atau ada air cuma sedikit tapi untuk persiapan konsumsi hewan-hewan yang diternak misalnya. Jadi akhirnya diperbolehkanlah dengan tayamum. Mungkin kita merasa bahwa kalau di Indonesia itu tayamum seolah-olah tidak mungkin, karena di mana-mana ada air, di mana-mana ada sungai, laut juga dekat. Namun tidak dipungkiri bahwa pada suatu saat mungkin kita di mana yang tidak menemukan air, di pesawat mau haji misalnya, nggak memungkinkan tuh wudhu lewat toiletnya yang ada, akan habis airnya. Atau mungkin di mana yang sekiranya tidak bisa memungkinkan untuk wudhu. Di Jakarta misalnya, orang naik mobil macet di tengah tol, tidak bisa keluar, dan mau sholat di mana kecuali harus segera sholat, di mana waktu sudah tidak cukup untuk mencari tempat istirahat atau tempat ngambil wudhu. Kecuali di dalam mobil itu mungkin masih bawa air yang cukup untuk wudhu. Nah, syaratnya 3 ini adalah syarat yang tidak harus ketiga-tiganya. Salah satunya sudah cukup. Tiada air, yang pertama adalah urgen. Ini biasanya kalau di negara-negara yang padang pasir, ini air sangat mahal harganya. Misalnya di negara-negara yang mungkin tidak seperti Indonesia, di mana orang bisa ngebor dan keluar air. Di negeri-negeri yang padang pasir itu biasanya dengan saluran-saluran yang panjang gitu. Nah, itu bisa saja menjadi tayamum ketika saluran itu rusak secara total, entah karena perang, entah karena kerusakan, atau entah karena perbaikan hingga air tidak mengalir ke rumah-rumah yang ada di sekitar itu. Di dalam kitab ini juga disebutkan yang dimaksud hayawan yang dimuliakan itu apa saja. Di sini yang dimaksud hayawan lebih luas. Hayawan itu sebenarnya kalau dalam ilmu mantik ada 2, hayawanun natik dan hayawan ghairun natik. Hayawanun natik itu manusia. Hayawan yang bisa bicara itu manusia. Tapi hayawan ghairun natik itu selain manusia. Nah, dari sini ada yang dihormati, ada yang tidak. Pengarang Safinatun Najah ini memberi gambar
Hayawan-hayawan yang tidak dimuliakan atau itu ada beberapa, ada 6. Yang pertama, hayawanun natik tarikus shalah, manusia yang meninggalkan sholat. Ini tidak ada urgensinya ketika Anda punya air untuk wudhu, dan orang yang meninggalkan sholat itu haus, jadi lebih baik untuk wudhu daripada memberikan minum kepada orang yang meninggalkan sholat. Kecuali orang itu sholat, akhirnya kita kasih minum, kita tayamum. Ini orang yang meninggalkan sholat dalam artian nggak mau sholat gitu. Jadi sudah pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, Islamnya nggak kafah, Islamnya hanya syahadat doang, sholatnya belum. Nah, itu nggak ada urgensinya untuk dikasih minum mengalahkan wudhu. Kemudian yang kedua, wazani, orang yang berzina. Orang yang berzina itu juga tidak memberikan keringanan atau tidak ada urgensinya untuk dikasih air ketika dia haus atau kita buat untuk wudhu. Yang ketiga, murtad. Orang yang murtad, orang yang asalnya beriman kemudian keluar dari imannya, maka di sini juga tidak perlu dikasih air. Yang keempat, wal kafir, dan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman juga tidak ada urgensinya untuk dikasih air atau untuk wudhu. Ini menurut pengarang kitab Safinatun Najah. Yang kelima, wal kalb, dan anjing, tidak termasuk hayawan yang muhtaram. Yang kelima, wal khinzir, dan babi. Ini juga tidak perlu diberi minum mengalahkan wudhu. Jadi ada 6 hayawan yang tidak dianggap perlu dimuliakan kehidupannya, ibaratnya seperti itu, karena air itu kan kehidupan. Maka 6 orang ini siapa saja? Orang yang meninggalkan sholat yang pertama, kemudian orang yang berzina. Oh ya, di sini yang dimaksud berzina ini adalah orang yang berzina muhson. Muhson itu apa? Muhson itu sudah punya pasangan tapi masih berzina dengan yang lain. Ini muhson. Jadi kalau ghairu muhson itu belum pernah nikah atau belum berpasangan. Kalau muhson itu hukumannya sangat berat. Nah, orang-orang zina muhson ini sudah tidak dianggap muhtar, tidak mulia. Yang ketiga tadi orang murtad. Yang keempat, orang non iman, orang yang tidak beriman tapi memerangi. Orang kafir harbi gitu ya. Jadi ada perbedaan nanti kafir dhimmi dan kafir harbi. Kalau di Indonesia mungkin bukan kafir harbi tapi kafir dhimmi. Seperti itu, harus dipilah juga. Kecuali keadaannya jadi perang, nah, nanti bisa berubah keadaan itu bisa merubah status seseorang. Yang kelima, anjing yang galak. Anjing yang galak ya, anjing tapi yang galak. Kalau anjingnya nggak galak nggak apa-apa. Anjing-anjing yang tidak galak itu yang mungkin yang membantu orang mencari tikus atau mencari apa yang biasanya dipakai berburu, itu boleh. Tapi anjing yang galak, yang liar, itu tidak perlu dikasihani untuk diberi air. Yang keenam, babi. Di sini tanpa ada penjelasan babi liar kayak atau babi hutan atau babi, yang penting babi di sini tidak ada urgensinya untuk diberi air daripada untuk berwudu jika dalam kondisi yang air sangat susah. Dari sini ini adalah hal-hal yang menyebabkan diperbolehkannya tayamum. Pasal berikutnya, syarat-syarat tayamum. Ada berapa syaratnya
tayamum wa surutut tasyratun. Syarat-syaratnya tayamum itu ada 10. Ayakuna biturab. Yang pertama harus dengan debu. Debu itu apa? Debu itu bukan pasir, bukan koral, dan bukan batu. Harus dibedakan mana debu, mana pasir, mana koral. Jangan sampai Anda atau saudara-saudara sekalian bertayamum dengan pasir atau koral, nanti bisa merusak wajah. Yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran. Yang kedua, debunya itu harus suci. Apakah ada debu yang tidak suci? Debu-debu yang tidak suci adalah debu-debu yang mungkin bercampur dengan hal-hal yang najis, entah dengan kotoran hewan yang sudah mendebu atau hal-hal lain yang tidak suci. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, dan belum dipakai untuk bersuci. Syaratnya yang ketiga. Yang keempat, wala yukhalituhu daqiqin wa nahwi, dan tidak bercampur dengan tepung atau sejenisnya. Tepung, gula yang lembut, bedak, itu bukan debu. Jadi tidak diperkenankan tayamum dengan bedak atau tepung. Yang kelima, wa ayyaqsudu. Yang kelima, orang itu harus bermaksud untuk menggunakan debu itu sebagai alat tayamum. Jika tidak ada maksud, maka tidak bisa disahkan atau tidak memenuhi syarat. Yang keenam, wa ayyam saha wajhahu wa yadaihi bidorbatain. Maka harus mengusap mukanya dan kedua tangannya dengan 2 kali pengambilan debu. Jadi pertama ngambil, kemudian diusapkan di wajahnya, lalu ngambil lagi, kemudian diusapkan di tangannya yang kanan, kemudian baru yang kiri. Nah, seperti ini, dorbatain. Yang ketujuh, wa ay yazilu an-najasa. Yang ketujuh, debu itu atau tayam itu bisa membersihkan najis. Atau sebelum melakukan tayam itu, jika ada najis yang nempel, dibersihkan dulu. Lah bagaimana kalau memang nggak ada air? Kita mau tayam, bagaimana membersihkan najis yang nempel? Sebagaimana kita sampaikan di pembahasan sebelumnya, yaitu dengan istinja, dengan batu, dengan tisu, dengan apalah yang kering yang sekiranya bisa membersihkan najis tersebut. Yang kedelapan, wa ayyastahidu fil qiblah qablahu. Sebelum melakukan tayamum harus beristihad dulu untuk mencari arah kiblat sebelah mana. Jangan sampai setelah tayamum kiblatnya tidak tahu. Sama saja. Istihad dulu, mana ini kiblat? Kalau ada matahari dengan matahari, kalau ada kompas dengan kompas, kalau ada bintang dengan bintang. Nah kalau mendung nggak tahu mana-mana, ya harus istihad dengan seyakin-yakinnya yang mana.
Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Tamum itu diperkenankan setelah masuknya waktu sholat. Jadi kalau belum waktunya sholat ya jangan tayamum dari pagi. Kenapa? Kalau misalnya waktu sholatnya jam 12:30 atau jam 12, saudara-saudara tayamum jam 11, jam 12 kurang seperempat hujan, maka tayamumnya gugur, harus dengan air. Jadi harus waktunya dekat. Yang ke-10, wa ayyatayammama likulli fardin. Seyogyanya bertayamum di setiap sholat fardu atau di ibadah-ibadah fardu. Jadi tayamum itu hanya cukup untuk melakukan satu ibadah fardu. Jadi tidak sah ketika misalnya nih orang mau sholat duhur dan asar tapi dengan satu tayamum, tidak bisa. Lah bagaimana duhur dan asar bisa satu tayamum? Begini, misalnya orang sholat duhurnya sudah mepet waktu asar. Contohnya kalau misalnya di Jakarta atau di daerah saudara tinggal itu asar jam 3, orang itu sudah sholat duhur setengah 3 lebih. Habis tayamum nunggu asar sekalian, biar nggak tayamum lagi, itu tidak sah. Maka masing-masing sholat fardu itu harus tayamumnya satu. Jadi kalau sholat duhur dan asar, ya duhur tayamum, kemudian ketika sudah adzan asar mau sholat asar tayamum lagi. Itu. Jadi ada 10 syarat sahnya tayamum menurut kitab Safinatun Najah. Pasal berikutnya, furudut tayamumi. Hal-hal yang fardu dalam tayamum itu khamsatun, ada 5. Yang pertama, naqlul turab, memindahkan debu atau mengangkat debu atau mengambil debu. Debu dipindahkan di tangan, telapak tangan. Wasani an-niyat, yang kedua niat. Kalau nggak diniati tayamum, ya bukan tayamum. Wasalisu mashul wajh, yang ketiga membasuh muka. Membasuh muka, jadi membasuhnya seperti ini. Jadi tidak membasuhnya diusek-usek atau seperti orang yang cuci muka dengan sabun, tidak. Nanti bisa merusak wajah. Yang keempat, warabi'u mashul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai sikutnya. Jadi satu telapak tangan digunakan untuk satu tangan ini. Nah, seperti ini. Kemudian satunya seperti ini. Yang kelima, wal khamisu at-tartib bainal mashatain. Kelima syaratnya tertib, tidak boleh tangan dulu baru wajah, baru niat, tidak boleh. Harus urut-urutannya seperti itu. Ngambil debu, niat, basuh wajah atau ngusap wajah, kemudian ambil debu lagi, ngusap tangan. Itu baru dikatakan sah tayamumnya. Itu adalah hal-hal yang fardu, yang paling pokok dalam tayamum, harus seperti itu minimalnya. Kita membahas kemudian pada pasal yang selanjutnya, mubtilatut tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, ma'abdalal wudu, segala sesuatu yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayamum. Kita sudah bahas pada episode sebelumnya hal-hal yang membatalkan wudu. Itu menjadi masuk ke sini menjadi pembatal juga
di dalam tayamum. Waridatu dan murtad. Orang murtad otomatis langsung keluar, langsung batal wudunya. Meskipun habis itu dia maslam lagi, maka sudah batal wudunya atau batal tayamumnya. Yang ketiga watuhamul ma, punya dugaan ada air. Kayaknya ada air di sana nih, batal tayamumnya. Baru dugaan saja sudah membatalkan tayamum. Ketika tayamumnya itu karena ketiadaan air, bukan karena sakit atau karena menghormati hewan yang dimuliakan tadi. Jadi ketika nggak ada air kemudian tayamum, kemudian ada dugaan, ada air sekarang. Sebagaimana kalau hujan, ada air. Gerimis misalnya, ketika di tengah-tengah mau sholat, tiba-tiba gerimis, ada air, tayamumnya batal. Meskipun toh ketika dikejar keluar ternyata gerimisnya nggak jadi, hanya nggak bisa dipakai wudhu, ibaratnya seperti itu. Maka itu juga tetap batal tayamumnya, harus mengambil tayamum yang baru. Tadi dikatakan dugaan adanya air itu membatalkan tayamum ketika orang itu bertayamum dengan alasan ketiadaan air atau wasyak atau keraguan, ragu-ragu. Ketika sudah tayamum dia ragu-ragu, ada air enggak ya? Kayaknya tadi ada tapi kayaknya enggak. Ini kan ragu-ragu. Nah, ragu-ragu seperti ini juga membatalkan tayamum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.